Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa pada hari ini, Minggu 13 September 2020. Tepatnya Minggu biasa yang ke-24. Sebagai bahan permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu ketika ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengampunan yang tiada batas. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap tugas kita, setiap hari, entah kita sebagai guru, PNS, tenaga medis, para biarawan-biarawati, katekis, petani,
pengusaha, dan sebagainya. Sering kita mengalami banyak hal, baik suka maupun duka. Yang paling sulit kita hadapi adalah ketika kita mengalami kekecewaan dan kesedihan. Terkadang kita diperlakukan tidak adil, diejek, dihina, dicuekin, bahkan tidak dihargai. Mengalami hal tersebut, seringkali kita dikuasai oleh perasaan yang ingin membalas, bahkan memilih untuk tidak mau berteman lagi dan mengurangi komunikasi dengan orang yang telah membuat kita marah dan kecewa. Saudara-saudari, sesungguhnya memaafkan dan mengampuni merupakan hal yang sulit kita lakukan karena sudah begitu sakit yang kita alami. Akan tetapi, mengampuni sebagai seni kehidupan yang menampilkan bahwa hidup ini sungguh indah di tengah-tengah kehidupan bersama. Lewat Injil hari ini, Yesus memberikan teladan ketika Dia menjawab pertanyaan muridnya tentang seberapa banyak mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan. Yesus mengajak para muridnya untuk melihat pengampunan itu bukan dari segi jumlahnya atau batasnya. Mengampuni, tetapi Yesus mengajak muridnya supaya melihat pengampunan itu dari segi kualitas batin yang ingin terbuka dan memberi pengampunan kepada orang lain. Dengan demikian, kita juga sebagai orang beriman diajak untuk memiliki semangat mengampuni tanpa menghitung seberapa banyak kita mengampuni dan seberapa banyak orang telah menyakiti hati kita. Mengampuni bukan hanya sekedar formalitas, tetapi seluruh totalitas hidup kita yang terus-menerus membuka hati dan menerima orang lain apa adanya, sehingga hidup kita terbebas dari rasa geram, dendam, dan marah. Melakukan tindakan pengampunan sungguh memerlukan perjuangan yang besar, sebab dengan besar hati kita mengatasi rasa sakit dalam diri kita dan berani menerima kehadiran orang yang telah menjadi sumber dari rasa sakit hati kita tersebut. Keputusan yang kita ambil untuk mengampuni adalah tindakan kasih pengampunan yang datang dari Allah. Sebagai orang beriman, kita harus mengampuni, sebab Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Segala dosa dan kesalahan telah dihapuskan olehnya. Lewat Injil hari ini, ada beberapa hal yang Yesus tegaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Yang pertama, mengampuni itu sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Selalu ada harapan untuk selalu kita praktekkan. Yang kedua, Yesus percaya kepada muridnya bahwa mampu mengampuni sekalipun terluka. Karena sesungguhnya luka kita hanya bisa disembuhkan oleh pengampunan.
Yesus mengajak muridnya untuk memberi ruang ampunan di dalam hati kita untuk sesama, dan Allah pun menyediakan istana pengampunan dan berkat bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, mengampuni itu seperti membangun sebuah keindahan. Dengan mengampuni tanpa batas, sehingga kita mampu mendirikan bangunan rohani yang terarah pada kehendak Allah. Dan kehadiran kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai refleksi kita dan pertanyaan bagi kita, apakah saya, kamu, dan kita semua sudah mengampuni dan menghargai sesama? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Tuhan menolong kita. Amin.